Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya dan selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Video ini diberi judul Guru dengan judul Raja Wali mengawal Ibu Pertiwi. Para murid, para santri, para pemirsa, dari bab apapun atau dari bahasa atau kata apapun, belajarlah kita mencerna sesuatu yang dimaksud dari bahasa itu agar mendapatkan sesuatu pemahaman yang tepat, ya. Karena negara kita dan kita sebagai masyarakat kadang mencerna sesuatu tinggal ditelan aja karena kecerdasan Anda sudah banyak yang menjadikan rusak, ya. Diulas sedikit tentang yang disebut Raja Wali. Raja Wali mempunyai dua pemahaman. Tatkala kita berbicara tentang bahasa wali adalah sesuatu simbol ketauhidan atau spiritual. Ada lagi Raja Wali adalah simbol burung jelmaan dari Sang Garuda. Dari video ini guru memberi judul Raja Wali mengawal Bumi Pertiwi, ya. Para murid, para santri, dari ulasan yang sudah dipaparkan guru, karena ini bahasa yang disebut mengawal, ya. Mengawal itu mendampingi. Mendampingi dalam bahasa leluhur kita itu momong, ya, bahasa dipahami. Beda zaman sehingga beda bahasa, ya. Jadi mengawal itu dalam bentuk aktivitas bersosial dan politik atau dalam bentuk kemanusiaan. Ada bahasa spiritual atau bahasa kehidupan itu disebut ngawal itu momong. Momong dalam aktivitas alam disebut penggembala. Penggembala orang-orang dulu nyebutnya cah angon, arek angon. Maka kan ada syair-syair yang dibuat orang-orang terdahulu, arek angon, ya. Jadi cah angon, duduk wong angon, ya. Masih ingat enggak, ya? Bahasa sekarang yang dipakai syair itu kan arek angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo sebo mengko sore. Arek angon. Tapi pada dasarnya dari sejarah yang lebih dalam dari kalimat arek angon itu bocah angon. Nah itu yang tersirat yang sangat sulit dipahami. Ini bocah dan arek tidak sama. Di situ ada sandi yang dimasukkan oleh leluhur bocah itu. Bo itu maknanya besar. Cah itu jumlah, bukan manusia, ya. Jadi cah dicacah. Jadi dibelah-belah, dibagi-bagi. Jadi artinya itu kecerdasan bocah itu. Jadi ada kemampuan. Yang mampu menggembala, yang mampu momong. Nah di era sekarang dari video ini guru membuat kata itu mengawal. Dari sejarah tahun-tahun ini terangkai dari sejarah masa kemarin, masa kelam, dan masa lampau. Guru mengingatkan kembali kepada siapapun para pemirsa, kehidupan manusia, kehidupan kita ini tidak bisa berdiri sendiri lantas kita ada dengan sendirinya, itu tidak akan pernah ada. Jadi kehidupan manusia itu ditentukan masa lampau.
Masa lampau menentukan ini hari, dan ini hari akan menentukan peradaban yang akan datang. Sesuai dengan judul yang dibuat oleh guru mengawal. Satu contoh, kembali lagi menerangkan tentang peranatan peradaban sosial politik berbangsa dan bernegara ini carut marut, rusak, salah kaprah, sehingga manusia ini hidupnya semua jadi dalam keadaan yang susah. Ibaratnya ada 10 orang dalam kebaikan, ada orang yang benar dalam jumlah 10, yang jutaan itu salah, sehingga yang benar pun menjadi masalah karena sudah menjadi kesalahan yang meluas. Untuk menghindari, untuk meluruskan, menyelaraskan kehidupan ke depan khususnya di negara Republik Indonesia, guru mengambil petik ya. Karena negara kita ini umat tidak paham kerusakan kita, kerusakan Anda, kerusakan bangsa ini sebelum merdeka, sebelum kita, Anda semua belum lahir. Kita ini sudah diadu domba oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu merusak peranatan yang ada di bumi Pancasila itu dengan cara yang banyak. Ada yang melalui dogma, ada yang melalui fitnah. Nah itu sebelum kita lahir itu sudah ada. Sebelum merdeka fitnah-fitnah itu sudah ada. Karena itu diproduk kurang lebih ya 1000 tahun lebih. Nah kalau hal sesuatu itu fitnah, kalian pakai sebagai barometer, kalian pakai sebagai referensi untuk mengatakan orang lain itu salah dan benar, ya sangat fatal lah dalam kehidupan itu. Manusia di era sekarang kalian tidak paham tulisan-tulisan, surat-surat dan ayat-ayat yang kalian konsumsi itu produk manusia masa lampau, dan mereka pun sudah pada meninggal. Bahkan mereka sudah pada jadi tulang belulang. Tapi tulisannya kalian pakai untuk mengatakan orang lain salah. Nah itu. Ini sedikit pemahaman bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun berada ya. Sedikit kesadaran agar kalian tahu. Untuk mundur di kaset, di video guru kan sudah diterangkan, coba diulas ya pada siang hari ini. Ada statement, ada pemahaman. Coba dipahami sedikit ya, ini untuk seluruhnya bangsa negara. Ada bahasa itu, bahasa ya di luar sana, Quran itu terjaga. Sebenarnya itu salah ya para murid dan santri. Yang dimaksud yang terjaga itu bukan Qurannya, Islam ya. Islam itu terjaga. Maka dari terjaga itu mempunyai makna selamat. Selamat arti atau bahasa kesamaannya itu Islam. Itu bahasanya ya para murid dan santri. Bukan orangnya, bukan umatnya, itu bahasa ya. Bukan berarti kalau orang berbahasa Arab masuk ke masjid itu mendapat keselamatan, tidak ya. Itu bahasanya. Satu contoh, maling loh, diingatkan ya. Njopo amale wong sing ora eling. Itu bahasanya. Bukan berarti kalau orang atau manusia mengambil benda milik orang itu harus dituduh maling, bukan. Contohnya putra atau anak mengambil sebagian benda atau milik orang tuanya,
karena orang tuanya lupa diambil. Itu bukan dikatakan maling. Nah, bahasa-bahasa seperti ini masyarakat umat ini tidak ngerti. Yang lebih fatal bahasa pemahaman kehidupan itu ditulis orang-orang bahasa masa lampau. Yang lebih fatal lagi bahasa itu ditulis dengan bahasa Quran atau bahasa Arab. Sehingga asumsi itu salah. Sehingga kesalahan itu mengembang menuduh ke orang lain. Yang lain menuduh Anda. Dari pemahaman ini yang dimaksud Quran terjaga itu bukan Qurannya ya. Islam itu terjaga. Rumusnya di situ dulu. Lantas bagaimana guru yang dimaksud Islam terjaga? Karena Islam itu konsepnya 5, itu ada yang membuat, ada yang mencipta, ada yang memproduk. Islam disusun, Islam itu diproduk, menjadi valid, menjadi terbukukan, dan menjadi catatan sejak 67 Masehi. Nah, ini diulas oleh guru ya. Dari 67 Masehi itu timnya sudah diterangkan guru. Ada yang disebut Nowo Songo. Disitulah figur-figur wakilnya alam, wakilnya Sang Maha Pemurah. Bisa disebutlah di situ penjelmaan 9 dewa. 9 dewa digenti bahasa oleh leluhur disebut Wali Wolu Songo Tinari. Satu dewa mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan satu dewa mengeluarkan kitab masing-masing dalam satu kesatuan untuk mengatur kehidupan umat seluruh dunia. Sejarahnya dibuat untuk umat seluruh dunia. Ya. Maka disitulah yang dimaksud sebenarnya Islam itu rahmat bagi dunia. Karena ada kesalahan dibolak-balik, nah itu yang jadi problem. Nah ini diulas oleh guru ya. Di situ kan diterangkan oleh guru, ada Wali Wolu Songo Tinari, ada sandi satu yang kalian dipahamkan lagi melalui video ini. Ada yang disebut Wali Wolu Songo Tinari, itu ada sebutan atau sandi yang di situ adanya Jogo Kali ya. Peradaban itu 67 Masehi, bahasa ini dipahamkan ya para pemirsa biar tidak salah memahami sejarah. Jadi bahasa Jogo Kali itu sudah dimasukkan di kalimat Wali Wolu Songo Tinari sejak 67 Masehi. Ya. Jogo Kali. Di peradaban Demak kalimat itu terbalik. Jadi Kali Jogo. Nah, itu problem ya, ini problem para murid dan santri. Diulas sedikit agar bisa mengerti sejarah para leluhur kita ya. Karena para leluhur kita dari 9 dewa, dari Nowo Songo itu membuatlah sistem untuk rahmat dunia. Ada satu yang paling dominan, yang paling pokok atau yang paling berkewajiban. Karena Islam itu dibentuk dari bahasa-bahasa perubahan. Dari Hindu Dharma dan dari bahasa Kapitayan disusun menjadi bahasa baru namanya bahasa Quran atau bahasa Islam sejak 67 Masehi itu. Nah, di situ tadi ada satu bahasa Jogo Kali, bukan Kali Jogo ya, dipahamkan. Apa guru yang dimaksud Jogo Kali? Karena Islam itu terjaga, jadi yang membuat, yang mencipta, yang memproduksi, yang membuat. Kalau produknya itu rusak, beliau itu turun kembali, membenahi. Maka Islam itu terjaga. Ada yang menjaga sampai yaumul kiamat, sampai waktu yang tidak terbatas. Yang paling dominan di Pulau Jawa, yang paling dominan, yang Jogo Kali itu bukan Kali Jogo ya, Jogo Kali. Nah, siapa beliau guru? Bila diulas dari bahasa wenangnya beliau, Jogo Kali itu, Jogo kalimatnya.
menjaga bahasanya, bahasa yang dimaksud. Beliau itu kalau ada sesuatu yang salah, kalau rusak seperti di era sekarang, di tahun-tahun sekarang, karena bahasa Quran, bahasa Islam ini amburadul, maka beliau membenahi lagi sistemnya. Itulah yang disebut Joko Kali. Kali apa, Guru? Kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh kesakralan. Nah, itu berada di dalam sendi-sendi bahasa Quran, ya. Dibedakan para pemirsa, bahasa Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Ini harus dipahamkan, ya. Karena kerusakan ini sudah lama, dan ini waktunya beliau-beliau ini waktunya berbenah membenahi dari tanggung jawab ciptaannya atau produknya. Karena sudah disampaikan melalui kitab yang disampaikan kepada anak cucunya atau kepada generasinya. Tatkala Islam itu sempurna, tatkala Islam itu terjaga, tatkala ada yang mempermainkan atau yang salah paham, beliau turun. Disebutlah di situ yang menjaga kalimat, Joko Kali, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah diwakili dari bahasa Quran itu la ilaha illallah. Nah, itu sudah terangkai dari bahasa leluhur kita. Karena kesalahan memahami dari kalimat itu yang 1400 tahun dan memahami apa yang disebut Allah, lah menjadilah kerusakan di dunia ini. Tidak mengerti apa yang dimaksud Allah itu apa, itu loh. Nah, ini sudah waktunya beliau-beliau ini membenahi leluhur kita, para moyang, para dewa yang bergelar itu, njogo kalimat ini turun. Siapa guru yang berhak, yang paling dominan menjaga kalimat thayyibah itu? Karena dari 9 dewa satu rangkaian, tapi satu yang paling dominan. Beliau di dalam kitab sudah diterangkan, dia diganti nama, memakai nama. Kalau di kitab agama Islam, beliau disebutkan Nabi Khidir. Dari bahasa Nabi Khidir itu pun juga di kitab sudah diterangkan guru, namanya ditulis berubah. Sebelum ditulis menjadi Nabi Khidir, bahasa sebutnya dulu bukan Nabi, ya, Begindo Kilir. Nah, dari bahasa yang digubah sehingga asumsi manusia, generasinya, anak cucunya salah paham memahami apa yang dimaksud. Mbah Mukhidir itu sebutan masa lampau, itu Begindo Kilir. Siapa beliau, Mbah itu? Maka sampai sekarang masih terngiang kita. Begindo Kilir, Begindo Khidir itu identik dengan sungai atau kali. Makanya di situ kan Joko Kali. Nah, bila ditarik dalam kesimpulan masuk di zaman masa lampau, zaman Hindu Buddha atau Hindu Dharma atau Kapitayan, beliau itulah dewa air. Makanya yang hubungan dengan air, bahasa dulu disebut kali, beliau itu dewa air. Nah, kalau kita menyebut dewa air, kalian yang terpengaruh dari agama, dari Persia, dari Arab, kalian mencemooh, kalian tertawa, itu halu, itu mitos. Tapi kalian percaya dengan Nabi Khidir. Nah, inilah kesalahan umat mendapatkan pendidikan, pemahaman yang salah karena digubah dan dirubah orang-orang terdahulu. Nah, karena beliau itu sifatnya adalah dewa air,
Di situ nanti ada pemahaman lagi tentang ilmu dibagi lagi hak wenang. Ada, coba satu contoh diajarkan sedikit ya, biar paham para murid dan santri. Kalau toh di situ ada beliau, ada para moyang mempunyai hak wenang, disebutlah dewa air. Itu bukan satu dewa menguasai semua, itu dibagi. Coba satu contoh di Jawa ya. Ada namanya Banyu, ya. Ada namanya Toyo, ada namanya Tirto. Karena pemahaman dan pendidikan yang salah kaprah, yang sudah dibolak-balik dari penjajah mengatasnamakan Quran. Asupan manusia sekarang salah kaprah. Kalau kita ngomong air di era sekarang hanya satu, mungkin air laut atau di sungai. Padahal di Jawa ada 3. Ada Banyu, ada Toyo, ada Tirto. Nah, nanti wenangnya beda-beda ya, para murid, para santri, dewanya itu. Sama diulas oleh guru melalui video ini. Beliau Mbahmu Khidir alaihissalam, itu di wenangnya 2. Ada yang di sungai, ya bahasa sekarang sungai, dan ada yang di dalam keilmuan, beda ya. Sungai itu di alam, bukan di laut, beda. Di laut ada wenangnya masing-masing, maka ada Bundamu Ratu di sana, di selatan dan di utara ada, di laut-laut sana ada. Itu laut, beda dengan air maknanya. Nah, kalau sungai atau kali itu yang berada di daratan. Lah masuk di dalam unsur manusia, itu disebutlah darah. Maka bisa diterangkan bahwa ada ilmu yang menerangkan jalur darah atau sifat-sifat darah di tubuh manusia, terutama darah yang ada di generasi putu-putu atau cucu-cucu dari orang Jawa. Itu terikat dengan sabdanya beliau itu. Bahkan sampai ada yang mampu diolah dari darah yang mengalir di tubuh pribumi Jawa, bisa dipakai untuk kesehatan, untuk kekuatan, demi kemuliaan dan kebahagiaan di alam dunia. Itu asalnya ilmu dari beliau, Kanjeng Khidir alaihissalam itu. Nah, dari cerita itu sudah diterangkan, diberi gambaran oleh guru, bahwa ilmu Islam yang ada di Jawa itu dikawal oleh beliau. Dan masa-masa sekarang tahun ini rusak. Beliau turun kembali membenahi. Karena kesalahan ini sudah melebar, sudah beratus-ratus tahun. Guru membuat statement, membuat patokan, dan sudah menjadi ketetapan melalui kitab dan melalui videonya. Untuk perjalanan umat Islam khususnya yang di Jawa dan perjalanan negara dan bangsa ini biar tidak menjadikan kerusakan karena ada pemahaman yang salah. Guru memberi patokan 4, maka guru memberi judul 4 pilar itu. Nanti yang mengarahkan perjalanan bangsa dan negara, mengarahkan perjalanan rakyat dan umat ke depannya. Jadi apapun yang menyimpang dari 4 pilar yang dinasihatkan guru, itu artinya rekayasa atau kalimat itu fitnah atau ayat itu mengada-ada. Dari 4 pilar yang dijabarkan guru, bisa diwakili itu timur, selatan, barat, dan utara. Pastilah terbentuk tengah. Nah, dari 4 pilar di tengah-tengahnya itu guru di videonya memberi judul kado. Jadi kado yang dimaksud guru di dalam videonya itu diapit dari 4 perkara atau 4 pilar itu. Itu nanti diulas, dijabarkan, diurai oleh guru untuk menghilangkan dogma-dogma, surat-surat, ayat-ayat yang sudah diyakini umat dan bangsa negara Indonesia. Itu nanti kalian bisa membedakan mana Islam itu yang benar, mana surat dan ayat itu yang palsu, yang merusak manusia.
Melalui video ini dicerahkan kembali oleh guru, karena peradaban kita berjalan ini ke depan sangatlah tidak baik. Untuk mengurangi hal-hal keburukan di kehidupan ini, guru dari video yang lain sudah memberi judul Menuju Peradilan. Guru membutuhkan kemampuan dari santri-santri yang sepuh. Para murid, para santri menggambarkan namanya dikawal oleh guru. Raja Wali mengawal perjalanan manusia, mengawal ke depan. Rakyat, umat, bangsa, dan negara biar lebih bagus. 4 pilar dan 1 kado itu nanti sebagai barometer, dan itu nanti yang menjadikan referensi, baik mau mengatakan salah atau benar, karena itu sesuatu hal substansi yang pokok, ya. Namun untuk menyikapi waktu-waktu yang pendek, guru berpesan kepada para murid juga para pemirsa, ya. Karena asupan yang dipakai manusia, ya, ini penting dipahamkan juga khususnya para murid. Manusia itu belajar di sekolahan, belajar di mana-mana. Itu tolong dipahami. Yang dipelajari itu benarkah tersambung, tersusun dengan masa lampau yang disebut 67 Masehi? Atau setelah itu? Karena peradaban setelah negara-negara atau kerajaan di Jawa ini rusak, dan dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penjajah itu sudah berkepentingan masuk di negara kita, itu membuat statement. Jadi kalimat-kalimat pemecah belah itu sudah dimasukkan, Anda belum lahir, negara belum merdeka, sejak kurang lebih sudah ratusan bahkan ratusan tahun. Itu sudah dimasukkan para pemirsa, ya. Nah, kalau sesuatu itu asupan itu sudah menjadi kurikulum dan itu sebagai referensi, maka di situ kalian tidak akan bisa menemukan titik kebenarannya. Kurikulum atau pengetahuan yang dipakai manusia untuk mengatakan dia benar, orang lain salah, itu referensi yang dibuat penjajah, berkepentingan untuk menghancurkan bumi Pancasila. Bagaimana bisa dibenarkan? Ini nanti diberi gambaran oleh guru biar tidak salah kaprah nanti. Para murid, para santri, ini ditekankan, ya. Kalau mau berbicara tentang hukum atau mencari suatu titik kebenaran atau mencari di mana yang salah dan di mana yang benar. Kalau referensi atau barometer salah dan benar itu dari ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan, kitab-kitab yang beredar itu yang membuat penipu dan penjajah. Lantas bagaimana dampaknya, hasilnya itu? Itu harus digali. Kembalilah kepada 4 pilar dan kado buat bangsa, umat, dan negara itu. Itulah nanti sebagai referensi di negara Republik Indonesia. Itu yang harus dipahamkan betul-betul. Maka di era sekarang kan banyak perdebatan tidak akan bisa ketemu. Lantas dari apa yang sudah diajarkan guru atau yang sudah disampaikan melalui video dan kitabnya, kembali lagi nasihat guru, meskipun itu dibantah atau disangkal siapapun, tetaplah berpegang teguh kepada wejangan guru, kitab-kitab guru. Mengapa kok bisa begitu? Orang-orang di luar di sana, bahkan yang mengatakan arkeolog atau sejarawan, semua itu sudah rekayasa sejak kita belum merdeka. Itu rekayasa sudah ratusan masa lampau. Sehingga kadang apa yang disampaikan guru bila dihitung angkanya, bisa dikatakan seakan-akan guru yang salah. Itu cara berpikirnya begitu. Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya pada murid dan santrinya,
apapun omongan mereka, meskipun sejarawan, meskipun dia ahli apapun, jangan didengarkan karena orang-orang itu terproteksi dari pemahaman yang salah kaprah, belajar kitab yang salah. Rumusnya begitu, ya. Sebagai ketetapan, 4 pilar dan kado itu barometer untuk mengatakan sejarah mana yang benar dan mana yang salah. Ini buatlah pakai sebagai satuan standar yang pasti. Bila sejarah yang dikurikulumkan di negara Republik Indonesia atau yang beredar di seluruh dunia, patokannya cuma satu. Ingat-ingat ya, ini sangat penting. Peradaban manusia pada hakikatnya sudah jutaan tahun. Bahkan sebelum Masehi, peradaban manusia di dunia sudah baik. Manusia sudah mampu membuat dan menciptakan apapun. Kemuliaan, kedamaian masa lampau sebelum Masehi sudah terbentuk dan sudah ada. Lantas setelah Masehi berkembangnya peradaban baru, sampai yang menyebar ke seluruh dunia. Diwakili seakan-akan ada sosok dari Arab sebagai panutannya. Itu melebar luas ke dunia sampai ini hari. Nah, itulah yang mempengaruhi pola pikir peradaban di era sekarang. Untuk memastikan kebenaran apa yang diajarkan guru dengan orang-orang yang belajar arkeolog, sejarah, filsafat, angka-angka yang disebutkan, barometernya satu. Kalau toh memang ada manusia yang dikatakan utusan dari langit atau utusan Tuhan mewakili alam seisinya untuk manusia, tanyakan kepada mereka dan pikirkan matang-matang. Yang disebut Tuhan atau Allah